yang di PTM ini itu asam urat Pak tertinggi, ada 18 total. Ini yang baru terdeteksi ya Pak, soalnya kebanyakan di daerah sini tuh jarang ada orang-orang yang memang cek kesehatannya gitu. Jadi mereka sendiri tidak tahu apakah dia menderita atau tidak. Ini yang sudah benar-benar terlihat untuk menderita itu ada 18 orang asam urat. Untuk tertinggi kedua itu ada hipertensi, total ada 13 Pak. Untuk penyakit lain apakah saya perlu bacakan atau hanya yang prioritas saja ya Pak baiknya? Silahkan ditampilkan yang penting-penting kamu sampaikan supaya efektif waktunya. Terus nanti tahapan berikutnya bagaimana? Nah, itu nanti Oh maaf, mic saya. Silahkan kalian tampilkan, disampaikan yang penting-penting saja. Kemudian nanti tahapanmu bagaimana? Nah nanti terakhir baru saya komentarin. Silahkan. Iya, jadi ini yang untuk PTM itu yang penting hanya asam urat karena tertinggi asam urat, yang kedua itu hipertensi ya Pak. Terus untuk penyakit yang tidak menular, ini alhamdulillahnya hanya ada COVID, tapi ini pun sudah selesai Pak, dia udah selesai isolasi, jadi pasca COVID kayak gitu. Untuk usia dan jenis kelamin, datanya seperti ini. Total laki-laki itu ada 146, total wanita itu ada 156. Untuk yang usia paling banyak itu pralansia, ada total 71 pralansia. Dan dewasa 98. Untuk kebiasaannya, ini ada kebiasaan baik buruk. Alhamdulillah untuk kebiasaan baiknya hampir seluruh masyarakat itu melakukan. Untuk kebiasaan buruknya yaitu rokok, total ada 83 yang terdeteksi merokok, Pak. Untuk tingkat pendidikannya itu paling banyak sampai tamat SD. Ini termasuk sekolah, anak-anak sekolah. Untuk pekerjaannya sendiri itu didominasi petani deres, petani kelapa. Untuk masalah nyamuk dan jamban sendiri, di sini ternyata masih ada yang pakai jamban cemplung. Ya, jamban cemplung, Pak. Tapi hanya tidak ada sampai 10 warga yang masih pakai jamban cemplung. Terus dari data hasil kita itu, kita lebih memilih ke bagian itu tadi kesehatannya PTM, yaitu asam urat. Dari kami sudah merencanakan 2 opsi Pak. Proker kita itu adalah cek kesehatan. Karena dengan alasan ada yang total tadi kan 13 orang menderita asam urat dan kolesterol juga yang tinggi. Terus kita masih bingung Pak, kita kan didanai 500 itu. Kalau kita total lansia kan 51 orang. Kalau kita hanya mengecek asam urat, insya Allah dana 500 itu cukup untuk mengecek seluruh lansia, 51 orang lansia yang kita data. Tetapi apabila kita mau cek lengkap, yaitu asam urat, kolesterol, dan gula, uang 500 itu hanya bisa mengecek 25 lansia yang ada di sini yang terdata oleh kita, Pak. Jadi di sini kita mohon bimbingannya, baiknya kita cek asam urat saja, tapi 51 lansia tercek semua, atau hanya 25 orang yang kita cek untuk cek ketiganya, tapi yang benar-benar dia yang sakit, yang kita ambil orang-orang 25 orang yang sakit seperti itu Pak. Baiknya seperti apa Nji Pak? Ini paparanmu ini aja. Artinya dari hasil survei itu kan seharusnya kan ada penentuan kaitannya prioritas. Prioritas kalian mau pakai metode Delpek atau metode monggo silahkan saya bebaskan, karena kemarin juga dari Pak Narto kan juga seperti itu. Nah, ini prioritasnya mana ini sebelum masuk ke nanti yang programnya? Kalau prioritas masalahnya kami ambil yang dari penyakit tidak menular saja Pak. Nah, iya, bukan masalah penyakit tidak menular. Kan kalian mahasiswa, akademisi. Prosesnya mana? Iya. Ini berarti kemarin ada pembekalan, kalian nggak nyimak ini kalau kayak gini nih. Kan tetap step by stepnya kan ada kaitannya untuk menentukan bahwa
Oh, ini hasil dari survei, kemudian prioritasnya apa? Nah, dari prioritas itu nanti dibuat program. Programnya di daerah tentunya tetap harus mengingat ada kegiatan promotifnya, preventifnya apa. Kalau kuratifnya karena tidak memungkinkan, apa yang harus dilakukan, kan seperti itu. Kamu orang mak bedunduk langsung Pak yang asam urat aja. Lah kalian tuh mahasiswa atau bukan? Tuh, ya. Kemudian kalau misalnya dari rencana awal, saya sudah mengingatkan, dan itu paparan dari panitia pusat kaitannya dengan time schedule-nya. Dari time schedule itu saya ingatkan, itu yang dari panitia pusat menyampaikan sebelum berangkat saya sudah sampaikan 3 hari setelah kegiatan saya upayakan ada kontrak, dilihat kontrakmu itu kan ada urutan kegiatan, harusnya besok itu sudah MMD. Itu kan tahapannya jelas dari survei, analisa berapa hari itu, apakah hasilnya cuman ini saja langsung. Coba mana tahapannya, ini bahaya ini kalau gitu. Mohon maaf Pak Sulur, kami kira itu untuk menganalisa data seperti ini. Dari saya sudah buat tahapannya tapi belum diisi, soalnya nggak ngeh kalau harus urutannya malah tahapan itu dulu. Loh, Mana ya? saya malah heran ya, misalnya kamu nggak ngeliat terus selama ini kalian kuliah tuh ngapain gitu loh. Kan sudah ada paparan juga tahapan kerjanya tuh bagaimana gitu loh. Nah, terus kalau misalnya nggak ngeh, lah kalian selama ini kuliah ngapain? Tuh, ini jangan-jangan buat MMD juga masih mentah lagi nih. Apalagi mau koordinasi sampai 5 kelompok itu. Jangan-jangan malah nggak tahu apa yang mau dilakukan ini. Ini dari kelompok 28 aja masih kayak gini, datanya kasar. Bilang aja sedikit MLT. Hasil kerjamu mana lagi selain yang ini? Coba lihat, ditunjukkan. Hasilnya sing nang kelompok itu mulai ya. Sih. Yang kerja nang kelompok. Jadi dari kami ini kan di Desa Klinting ini kan total ada 6 kelompok nih Pak. Kalau kelompok lain kan satu desa satu kelompok. Jadi ini kita juga merencanakan kegiatan untuk 6 kelompok ini Pak. Ini kegiatan yang mungkin besar-besar dan kemungkinan kecil kalau hanya kelompok kita yang bisa, kalau kelompok kita yang kerja sendiri kemungkinannya kecil kalau jalan Pak. Jadi kita ada mengupayakan diadakannya fogging dengan alasan ternyata di Desa Klinting sendiri itu fogging dilaksanakan 2 tahun yang lalu. Dan dari puskesmas sendiri juga sudah menyarankan kalau bisa ya kita mengadakan fogging, dan alhamdulillahnya itu juga didukung oleh puskesmas. Besok Rabu itu puskesmas sudah melaksanakan kerja bakti Pak untuk seluruh kecamatan di Sumagede. Itu kerja bakti untuk bersih lingkungan agar tidak adanya nyamuk karena ini sudah musim hujan. Jadi dari kami 6 kelompok mungkin bisa merencanakan untuk memintakan fogging ke Dinas Kesehatan seperti itu Pak. Terus yang kedua itu kami juga merencanakan untuk permintaan tempat sampah. Ini juga sudah didukung oleh kepala desa. Kenapa kami meminta tempat sampah? Karena di sini tidak semua orang itu punya tempat sampah yang layak gitu Pak. Jadi banyak yang malah langsung dibuang sembarangan. Sekiranya tempat sampah ini bisa membantu untuk daripada mereka membuang sampah sembarangan, kan kalau ada tempat sampah besar-besar khusus organik sama anorganik itu lebih membantu dan nyamuk juga lebih tidak ada seperti itu. Ini juga sudah dipandu oleh kepala desa sekiranya kita harus meminta dan mengajukan kemana. Dari kepala desa apabila proposal ini sudah
naik tapi kita sudah selesai KKN, nanti dari kepala desa mau melanjutkannya seperti itu Pak. Nah terus program karya nyatamu tuh apa? Hanya sebatas uang 500.000 itu habis untuk tes asam urat itu aja. Terus waktumu yang lain tuh mau ngapain? Itu yang hal-hal seperti itu harusnya kalian pikirkan itu. Kalau kaitannya dengan minta tempat sampah, itu kan kaitannya dengan saran yang bisa ditindaklanjuti desa. Tetapi karya nyatamu di sana tuh dalam bidang kesehatan tuh apa? Jadi ini ada ketambahan satu Pak, dari kami kan ada jurusan gizi juga. Kami berencana jurusan gizi yang dari seluruh 6 kelompok ini akan memikirkan produk atau membuat makanan yang sekiranya untuk bisa dimakan atau memang bagus dimakan untuk orang yang kena asam urat atau kolesterol dan hipertensi. Rencananya seperti itu Pak, tapi ini masih dalam proses seperti itu Pak. Terus untuk kegiatan kita, karena kita ini di desa ada 6 kelompok, di sini istilahnya kita rebutan Pak. Harusnya banyak, kita bisa ikut banyak banget kegiatan di sini, posyandu lansia, posyandu balita, ibu hamil dan lainnya. Tapi gara-gara kita ada 6 kelompok, jadinya dibagi-bagi dan kita hanya kebagian satu. Sekolah pun di sini juga dibagi-bagi Pak. Untuk terdekat kan hanya ada SD sama SMP. Masalahnya SD itu sudah dipakai 2 kelompok yang lainnya. Jadi kita berencana ini untuk mendatangi SMP walaupun jaraknya agak jauh. Jadi kita mungkin akan jalan kaki lebih pagi. Itu kita berencana di sana itu akan memberikan promkes untuk yang pertama satu SMP itu kita rencana memberikan promkes mengenai pernikahan dini. Ini masih gambaran kasar kita Pak. Ini untuk promkes kegiatan harian dan alhamdulillah sudah terlaksana. Kemarin kita ikut posyandu lansia, kita juga memberikan promkes mengenai hipertensi karena dari 25 lansia yang datang itu hampir 50%-nya menderita hipertensi. Jadi sekalian kita memberikan promkes hipertensi seperti itu. Gini loh, alur kegiatanmu sampai keluar kaitannya mau promkes ke sekolah, kemudian kaitannya mau menyusun menu buat yang kaitannya dengan asam urat, itu kan harus ada dasarnya. Step by step sampai ke sana itu yang di sini yang belum bisa kamu tampilkan. Kalau kaitannya dengan di desa itu ada 6 kelompok, justru di situ perlunya ada koordinasi gitu loh. Nah, tahapan yang sudah koordinasi itu juga mana? Ini meskipun bagian dari tahapan dari untuk ke arah MMD itu harusnya juga sudah ada. Ini sudah dilakukan belum kaitannya dengan yang lintas kelompok? Belum. Bingung toh soalnya. Belum Pak. Oh. Jadi ada Kordes itu tujuannya sebenarnya untuk koordinir ini. Nah kemarin juga sebenarnya kan yang saya tunggu kaitannya dengan hasil dari koordinasi yang desa kemarin. Oke, sudah di share itu ya. Nah tahu-tahu makanya begitu disampaikan besok belum yakin. Nah sekarang yang saya kasih tanda panah itu loh, itu kan dasarnya informasinya kan dari kelompok kalian. Saya juga tidak, artinya dari sisi tenggang waktu itu juga sebenarnya sudah sesuai dengan kaitannya dengan rencana. Oke, kalau misalnya memang Kordes sudah menyiapkan seperti itu, berarti tinggal pelaksanaannya. Nah ini kaitannya dengan persiapan pelaksanaannya sampai seberapa coba? Itu loh yang Malvi di share tanggal 11 Juni itu loh. Nah yang buat MMD nya harusnya kan tanggal 15 tuh. Yang buat besok kaitannya gimana tuh? Bisa berjalan nggak tuh? Baik Pak, jadi gini Pak, kemarin kan sama koordinasi desanya si Fahmi
Dia kan itu pengennya tanggal ini Pak, tanggal 14 tuh dikumpulin semua dari tiap kelompok 1 sampai 6 itu dikumpulin jadi satu. Cuma gara-gara kemarin itu si Fakri nggak bisa Pak, jadinya mau hari ini kita bahas di tempat kita gitu Pak, mau bahas mengenai MMD yang akan dilakukan besok atau kapan itu belum jelas Pak, soalnya si Fahmi juga susah untuk dihubungi Pak, jadi kelompok-kelompok lain tuh juga Pak, kalau mau koordinasi itu juga susah Pak untuk diajak komunikasi Pak, seperti itu Pak. Nah sekarang kalau misalnya kalian itu bukan di sana terus tidur, terus kegiatannya satu nggak bisa terus mandek gitu, ya nggak bisa kalau misalnya kayak gini nih. Terus MMD-nya mau kapan coba kalau misalnya nggak jelas kayak gitu? Masa mau sampai berhari-hari, berminggu-minggu? Ini dana besar loh yang dikeluarkan oleh Poltekkes loh. Ini Pak, nanti ini kan tadi dari ada info dari si Fahmi, dia mau datang ke tempat saya itu jam 9 Pak, tapi dari sampai saat ini mereka malah belum kesini gitu Pak. Jadi gimana ya Pak, kalau saya jadi, maksudnya saya sebagai ketua kelompok mewakili kelompok saya sendiri itu juga bingung Pak, maksudnya kordesnya di Desa Klinting tuh gimana ya Pak, kalau diajak komunikasi itu juga, kalau mau diajak bahas kayak gini itu mereka kayak nggak lama gitu loh Pak responnya Pak. Jadi saya juga bingung Pak, mau ngapain. Seumpama dari saya sendiri sih mau ada acara apa gitu bisa, cuma dari kordesnya itu loh Pak yang susah dihubungi Pak gitu Pak. Nah sekarang kalau Kendalanya misalnya di situ Pak. nggak segera MMD, karena MMD itu adalah kesepakatan dengan program, termasuk kaitannya koordinasi kegiatan. Ya tidak bisa alasan misalnya ini di sini banyak kelompok Pak, sehingga kita cuman kebagian. Dasarnya bukan cuman kebagian, tetapi dari tahapan kegiatan itu mana yang bisa bersama, mana yang kaitannya memang untuk program tertentu, kelompok tertentu yang melakukan. Itu harusnya sudah sampai ke situ, sehingga pada hari ini ya, kalau saya tetap patokannya sementara dari informasi yang di-share oleh Malvi yang tanggal 11 ya, tanggal 11. Iya Pak. Artinya satu Iya. sisi itu yang menjadi patokan dan itu sudah sesuai dengan program dari pusat. Ingat pas mau berangkat saya udah nge-share. Pas pembekalan itu justru saya screenshot dari Pak Narto, udah di-share. Kemudian di kontrak itu juga yang sudah kalian tanda tangani. Artinya itu yang menjadi patokan. Kapan saya harus bergerak, kapan saya harus melakukan sesuatu. Saya udah ngejar-ngejar pertemuan itu dari hari Minggu loh, kapan mau bimbingan. Nah ternyata ini kalau misalnya dari tenggang waktu yang justru harusnya bisa MMD, nah ini kalian justru belum siap. Kalau misalnya kelompok kalian sendiri harusnya sudah disiapkan juga untuk program yang kalian itu untuk MMD itu besok itu apa. Karena dasarnya itu dari hasil survei. Ini loh banyak masalah. Dari banyak masalah itu kalian tentukan, prioritaskan. Dari prioritas tersebut kemudian dibuatlah program. Harusnya seperti itu. Mana untuk yang kegiatan promotif, mana yang preventif, kuratif karena kalian KKN ada yang tidak memungkinkan. Ini memang belum misalnya dirujuk. Berarti yang kaitannya kuratif koordinasi dengan Fasiankes setempat, itu seperti itu. Untuk promotif preventif, mana yang bisa dikerjakan mahasiswa dengan dana yang per kelompok 500.000 itu, mana yang nanti ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, kan seperti itu, dipisah-pisah. Jadi nggak kepotong, alurnya itu jelas. Nah dengan kesepakatan itulah keluar kaitannya dengan nanti ada kesepakatan ya, atau fakta integritas, kesepakatan program mana yang mau dilaksanakan, itu seperti itu. Nah dengan kesepakatan itulah dasar menjadi program kerja kalian. Jadi bukan berarti kalian kesana itu terus
beberapa hari itu iya memang di lapangan itu ada kegiatan masyarakat, tetapi kalian juga punya target yang harus kalian selesaikan. Kalau misalnya program yang kemarin sudah terlaksana itu dijadikan laporan salah satu bagian yang berjalan, ya tidak apa-apa, tidak masalah, bukan berarti tidak boleh. Artinya program itu sudah bisa terlaksana. Nah kalau misalnya seperti ini berarti ini jangankan koordinasi yang di tingkat desa, yang kelompok kalian sendiri berarti belum selesai nih. Atau sekarang gini, ada yang bagi waktu, Malvi bisa koordinasi dengan yang desa, yang sisanya ini, yang lain ini ngelembur semua. Ya upayakan saling membantu. Selesaikan prioritasnya, siapkan paparan untuk MMD. Kalau misalnya yang di desa tidak, berarti MMD-nya ini hanya per kelompok kalian. Apa yang mau dilakukan di kelompok kalian? Yang kelompok 28 ini ada di RT berapa, RW berapa coba? Malvi. Baik Pak, gimana? Putus-putus Pak. Yang di kelompok 28 di RT berapa, RW berapa? Ini daripada saya buka yang kontraknya ini. Kelompok 28 di RT berapa, RW berapa? Apa? Bagaimana Pak? Suaranya putus-putus Pak. Di kelompok 28 itu ada di wilayahnya yang di RT berapa, RW berapa. Oh, baik, dari kelompok 28 sendiri itu kebagian kelompok 4 RT Pak, yaitu RT 4, RT 5, RT 7 sama RT 8. Itu di RW 2 Pak. Jadi tempatnya itu udah komplek Pak, jadi deket-deketan gitu Pak. Oke, berarti paling tidak ini di 4 RT ini kamu harus bikin program kerjamu. Untuk di 4 RT ini apa aja program kerjanya. Nah, itu yang harus kalian siapkan sekarang, dari mulai kaitannya dengan hasil survei, kemudian hasil prioritas, kemudian rencana programnya apa. Dah, itu segera dikerjakan. Kemudian nanti sore saya mau ngecek lagi. Ya, nanti sore saya mau ngecek lagi. Karena apa? Kalau misalnya kalian seperti ini terus masa mau koordinasi terus sementara yang di kordesnya sendiri nggak jalan ini kalau misalnya kayak gini. Tuh. Kelompok 28 itu yang dari JKG mana ya? Sebentar Pak. Kasuistis menyikapi pada anak autis itu namanya kasuistis. Tapi itu oh, ada Prisma ada Prisma. Ya Pak. Nah, Prisma ini kan kamu sudah dapat gambaran tentang MMD. Ya. Iya Pak. Nah, materi UKBM, buka lagi. Arahkan teman-temanmu kaitannya dengan apa yang harus dilakukan. Siapkan materi untuk paparan untuk pelaksanaan MMD. Ya. Iya Pak. Kita kurang bagian membuat prioritas masalah sama plan of action-nya Pak. Oke. Kemudian PPT-nya disiapkan. Sekarang semua kerja lembur, nanti sore, nanti malam saya kirimin link. Ya, 28 harus jelas. Kalau misalnya besok pada saat besok itu kalau memang yang di desa belum jalan, berarti paling tidak harusnya itu yang 4 RT itu bisa kamu kumpulkan. Artinya sesuai dengan tenggang waktunya ya harusnya tetap
yang untuk 28 sudah menyelesaikan MMD-nya besok itu. Ya yang diundang yang sesuai dengan pimpinan setempat, pimpinan daerah setempat. Kalau memang 4 RT, ya berarti 4 RT itu harus diundang. Minimal Pak RT-nya, Bu RT-nya untuk yang dasawismanya itu minimal. Syukur-syukur ada para ketua dasawismanya diundang. Ya, kalian bisa paparan. Paparannya sesuaikan dengan kondisi sumber daya yang ada di daerah. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan LCD, ya berarti kalian harus siap dengan dengan ini lembar balik atau pakai karton itu. Nah itu berarti harus disiapkan tulisannya, materinya semua harus disiapkan, itu seperti itu. Ya, nah, mengenai nanti kalau misalnya yang di kelurahan bagaimana Pak yang di kelurahan? Ya berarti yang di kelurahan nanti kalian harus tinggal mensupport program apa. Nah itu bisa dilaporkan di sana. Apa yang dilaksanakan untuk wilayah kerja kalian, yaitu yang ada di mana nih tadi nih? Nah, yang ada di RT 4, 5, 6, 7, 8. Kalau perlu besok Pak RW-nya juga bisa diundang, Bu RW-nya juga bisa diundang. Itu artinya kalau untuk wilayahnya RW yang RT 1, 2, 3 atau yang lain, nah nanti Pak RW juga bisa melakukan pengondisian sesuai dengan hasil dari survei tersebut. Sehingga tenggang waktumu, kamu nggak menunggu kaitannya dengan yang di Kordes stagnan tidak bergerak lah, terus yang kelompok 28 nggak bergerak. Kalau saya nggak mau seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk besok itu berarti saya insya Allah kan karena saya dasarnya tetap informasi dari Mulfi itu tadi, yang harusnya tanggal 15 pada zuhur itu harusnya sudah MMD. Nah kalau memang MMD yang di Klinting tidak bisa, ya tetap yang 28 saya akan push supaya tetap kalian MMD. Gitu loh, sehingga tahapan berikutnya, hari-hari berikutnya kalian bisa menjalankan program kerja, gak usah nunggu kaitannya Kordes kalau seperti itu, ya. Dan ini juga langsung akan saya sampaikan saat ini kepada para DPL yang melingkupi di Desa Klinting bahwa ini Kordesnya nggak koordinasi sehingga besok belum siap ini, kayak gitu loh. Gitu ya, 28 semua nyimak. 28 baik, kalau misalnya ini tidak bisa jelas, nanti rekamannya akan saya kirim segera. HP ku pindah HP ku. Bapak mohon maaf. Ya, gimana? Halo. Halo. Jadi saya ulangin lagi. Kelompok 28 setelah ini segera menyelesaikan analisisnya. Ya. Buat penentuan prioritas masalahnya sebagai dasar untuk pembuatan rencana program. Kemudian dari dasar itu buatlah paparan untuk MMD. Setelah disiapkan paparan untuk MMD, kemudian kalian juga menyiapkan nota kesepakatan, ya, nota kesepakatan atau fakta integritas berkaitan dengan program apa yang akan Anda lakukan. Nah, kalau sudah disiapkan, ya, nanti malam saya akan mendengar atau menyimak apa yang ingin kamu sampaikan pada saat besok. Besok, ya, kalian tetap melakukan MMD untuk kelompok 28. Jadi silakan nanti Pak RT 4, 5, 6, 7, 8 ya kalau nggak salah tadi ya. Maaf, coba saya cek lagi. RT-nya yaitu
RT 454578 silahkan nanti diundang, kemudian disampaikan rencana program kalian. Itu seperti itu. Sudah jelas? Halo 28. Dan saya Bapak, suaranya terputus Pak. Ya, ini setelah ini saya kirim rekamannya. Rekamannya saya kirim, dikerjakan, nanti malam Bada Isa kalian paparan lagi. Siap? Halo. Maufi. Variabelnya sama ini di pijat perineum kompresor. Bapaknya ngomong sendiri. Pak Sulur, Bapak mohon maaf jaringannya dari tadi terputus Pak. Iya, ini nanti rekamannya saya kirim. Ini saya tulis di room chat. telepon Kemarin kalau sudah pemilih tesis ya, ini terkait dengan judulnya ini kurang sinyal. sekali lagi jadi yang Ikut ya. penelitian tesis ini adalah teknologi tepat guna, teknologi tepat guna atau model. Kalau Anda mau mengkaji tentang ini, Ya telepon Bayla lewat WA ya, ngomongnya nggak apa-apa. Ya itu kita kompresan. Tapi variabel ini Anda akan menjadi model pijat perineum, model pijat perineum, model kombinasi pijat perineum dan kompresannya terhadap proses penyembuhan. Jadi langsung aja ke proses penyembuhan. Jangan hanya fokus kecil tingkat laserasi perineum. Kalau tingkat laserasi perineum terlalu kecil, ya, sehingga tingkat penyembuhan dari proses mekanisme layanan kebidanan yang diberikan. Jadi model pijat, model kombinasi pijat dengan kompresannya terhadap proses penyembuhan. Apa? Ini penyembuhan ini laserasi perineum ini konteksnya kan pasca melahirkan apa? Nah, berarti terhadap proses penyembuhan luka perineum pasca melahirkan. Ya kan lebih luas. Sehingga indikator-indikator variabel yang Anda nanti akan ukur, Anda amati itu lebih luas. Sehingga orientasinya akan terhadap proses keselamatan kesehatan kembali pada ibu yang pasca melahirkan kan itu. Coba manakala nanti Anda searching belum ada yang sama terhadap apa yang kamu teliti. Coba dari saran saya tadi judulnya terjadi bagaimana coba?